Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latara dengan NIM 050895309, Prodi Hukum UT Ambon. Izinkan saya membuat simulasi tugas praktik peradilan perdata sebagai kuasa hukum penggugat. Gugatan nomor perkara 12 garing PN garing Romawi 10 garing 2023. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami muliakan. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Latara, advokat pada kantor hukum advokat yang beralamat di Jalan Pindah-Pindah, Cisarua RT 8 Kota Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2023, terlampir pada surat gugatan ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Cisarua, RT 7, Kota Bogor. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Tuan Budi, warga negara Indonesia, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Cisarua, RT 8, Kota Bogor. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut. Dalam posisi duduk perkara, fundamentum petendi. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian jual beli tanah yang dituangkan dalam akta surat perjanjian jual beli. Selanjutnya disebut perjanjian atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terlampir di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik nomor 00959 atas nama penggugat. 2. Bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut telah disepakati harga jual beli tanah sebesar 1 miliar rupiah. 3. Bahwa mengenai mekanisme pembayaran telah disepakati dalam perjanjian sebagai berikut. A. Tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian, yaitu tanggal 15 Januari 2023. B. Tahap kedua atau pelunasan sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu paling lambat tanggal 15 April 2023. 4. Bahwa penggugat telah melaksanakan kewajibannya, di mana pada saat penandatanganan perjanjian, penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta rupiah dari tergugat. 5. Bahwa penggugat juga telah bersiap untuk melaksanakan kewajiban selanjutnya, menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama setelah tergugat melunasi seluruh pembayaran. 6. Bahwa faktanya hingga jangka waktu yang disepakati untuk pelunasan, yaitu tanggal 15 April 2023, tergugat ternyata tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah. 7. Bahwa bahkan hingga gugatan ini diajukan, yaitu 6 bulan setelah batas waktu pelunasan 15 April 2023, tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. 8. Bahwa atas kelalaian tergugat tersebut, penggugat telah berupaya untuk mengingatkan dan menagih tergugat secara patut dan sah dengan mengirimkan surat teguran atau somasi sebanyak 2 kali. 9. Bahwa somasi-somasi tersebut tidak diindahkan oleh tergugat. Dalih tergugat yang menyatakan belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan adalah bukan alasan hukum
yang sah untuk melepaskan diri dari kewajiban dalam perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak secara sah. 10. Bahwa berdasarkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tergugat telah berada dalam keadaan wan prestasi atau cedera janji karena tidak melaksanakan kewajiban membayar sisa harga jual beli tanah sebagaimana yang diperjanjikan. 11. Bahwa akibat wan prestasi yang diajukan oleh tergugat, penggugat telah menderita kerugian berupa a. Kerugian material, yaitu hilangnya potensi pendapatan dari penjualan tanah tersebut kepada pihak lain, dan terhambatnya penggunaan uang muka yang telah diterima. Kerugian ini ditaksir minimal sebesar 150 juta sebagai ganti rugi atas waktu dan kesempatan yang hilang. B. Kerugian imaterial, yaitu perasaan tertekan, kecewa, dan terganggunya ketenangan penggugat akibat ulah tergugat. 12. Bahwa berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata, penggugat berhak untuk menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian dan menuntut pergantian biaya, kerugian, dan bunga. 13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan, mohon agar Pengadilan Negeri Bogor berkenan meletakkan sita jaminan konservator deslek terhadap harga kekayaan milik tergugat, khususnya terhadap sebidang tanah milik tergugat di alamat tertentu, atau terhadap uang muka yang telah dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat. Dalam petitum, berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi atau cedera janji terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat batal atau putus demi hukum dengan segala akibat hukumnya. 4. Menyatakan uang muka yang telah dibayarkan oleh tergugat sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat hangus dan menjadi milik penggugat sebagai bagian dari ganti kerugian. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat, baik kerugian material maupun imaterial, yang totalnya sebesar 150 juta rupiah secara tunai dan seketika. 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan di atas. 7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono. Demikian surat gugatan ini diajukan atas perhatian dan perkenaan majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Bogor, 15 Oktober 2023. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Majelis hakim yang kami hormati, sampai dengan saat ini kami belum menerima kesepakatan dengan tergugat. Kami akan membacakan replik, namun kami akan memberikan salinannya terlebih dahulu, Yang Mulia. Replik nomor perkara 12 garing PN garing angka Romawi 10 garing 2023. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta para pengunjung sidang yang kami muliakan. Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum penggugat, perkenankanlah kami selaku kuasa hukum dari penggugat hendak mengajukan replik sehubungan dengan jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 20 Oktober 2023 sebagai berikut. Dalam eksepsi
1. Penggugat menolak seluruh eksepsi tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Menolak eksepsi gugatan kurang pihak. Plurium litis consortium, bahwa hubungan hukum yang menjadi objek sengketa adalah murni antara penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi berdasarkan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Tidak ada pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian tersebut, sehingga gugatan penggugat telah lengkap subjek hukumnya dan eksepsi ini patut ditolak. 3. Menolak eksepsi gugatan kabur, absurd libel, bahwa gugatan penggugat telah memuat dasar hukum dan fakta-fakta yang jelas dan terperinci, termasuk tanggal perjanjian, luas tanah, harga jual, dan bentuk uang prestasi yang dilakukan tergugat. Dalil-dalil gugatan tidak saling bertentangan dan telah memenuhi syarat formil gugatan perdata sehingga eksepsi tergugat tidak berdasar. Oleh karena itu, penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak seluruh eksepsi tergugat. Mengenai pokok perkara, 1. Penggugat menolak seluruh dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Membantah dalil tidak adanya wan prestasi tergugat dalam jawabannya mencoba mengaburkan fakta dengan menyatakan tidak ada wan prestasi. Dalil ini jelas bertentangan dengan bukti otentik, yaitu perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 yang mewajibkan pelunasan tahap kedua sebesar 700 juta rupiah paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu paling lambat 15 April 2023. Fakta yuridis yang tak terbantahkan adalah hingga gugatan ini diajukan, kewajiban pelunasan tersebut belum dilaksanakan oleh tergugat. 3. Membantah alasan pembenar. A. Penggugat membantah dalil tergugat yang menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh kesulitan keuangan dan belum diperolehnya pinjaman dari bank. B. Dalam hukum perjanjian kesulitan keuangan bukanlah termasuk keadaan memaksa yang dapat membebaskan tanggung jawab wan prestasi. Hal ini adalah risiko bisnis yang seharusnya telah dipertimbangkan tergugat sebelum menandatangani perjanjian. C. Perjanjian telah ditandatangani oleh tergugat secara sadar berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Tergugat gagal memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang disepakati tanpa adanya halangan yang sah secara hukum. 4. Menegaskan adanya kelalaian dan somasi. Wan prestasi tergugat telah terjadi sejak 16 April 2023. Penggugat telah menjalankan kewajibannya dengan mengirimkan 2 kali surat teguran somasi yang patut dan sah, namun tidak diindahkan oleh tergugat. Kelalaian tergugat ini telah berlangsung dalam patutan 6 bulan sejak perjanjian dan oleh karenanya gugatan ini harus dikabulkan. 5. Menegaskan kerugian penggugat. Penggugat tetap pada dalil gugatan awal mengenai kerugian yang diderita, termasuk kerugian real dan kerugian kesempatan, akibat tanah objek sengketa tidak dapat dijual kepada pihak lain selama berbulan-bulan. Primer, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, 1. Menolak seluruh jawaban tergugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex Aiko Elbono. Demikian replik penggugat atas jawaban tergugat. Atas perhatian majelis hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Bogor, 25 Oktober 2023. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Mohon izin yang mulia, kami sudah siap dengan alat bukti yang akan diajukan yang mulia. Selanjutnya kami siap mengajukan saksi, yaitu 2 orang saksi yang mulia. Petugas pengadilan, tolong hadirkan saksi dalam ruangan persidangan. Yang mulia, kami siap membacakan kesimpulannya yang mulia. Namun sebelumnya kami akan menyerahkan salinannya yang mulia.
Kesimpulan penggugat dalam perkara nomor 12 garing PN garing Romawi 10 garing 2023. Majelis Hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta para pengunjung sidang yang kami muliakan. Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami selaku penggugat dalam kesempatan ini, kami hendak menyampaikan kesimpulan setelah melalui beberapa proses jawab jinawab dan pembuktian dari beberapa para pihak, maka kami akan menguraikannya sebagai berikut. A. Pokok-pokok gugatan dan jawaban. 1. Pokok gugatan dianggap telah dibacakan. 2. Jawaban gugatan tentang eksepsi. 1. Penggugat menolak semua eksepsi yang diajukan oleh tergugat karena materi gugatan telah disusun secara jelas, cermat, dan berdasarkan fakta hukum yang benar. 2. Penggugat menolak alasan tergugat mengenai belum didapatkannya pinjaman bank, sebab alasan tersebut adalah risiko pribadi tergugat dan tidak dapat menghapuskan uang prestasi yang telah terjadi, karena keterlambatan pelunasan telah melampaui batas waktu yang disepakati. B. Bukti-bukti yang diajukan penggugat. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti guna memperkuat dalil gugatannya, yaitu 1. Bukti surat dianggap telah dibacakan. 2. Bukti saksi dianggap telah dibacakan. C. Bukti-bukti yang diajukan tergugat. Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang secara umum bertujuan untuk meringankan atau menunda kewajibannya, yaitu 1. Bukti surat dianggap telah dibacakan. 2. Bukti saksi dianggap telah dibacakan. D. Tanggapan atas fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Adanya perjanjian yang sah dan batas waktu pelunasan yang tegas 3 bulan yang disepakati oleh kedua belah pihak. 2. Tergugat tidak menyangkal telah terjadi pembayaran uang muka dan tidak menyangkal belum melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah, melampaui batas waktu 3 bulan. 3. Secara konsisten menguatkan dalil gugatan mengenai adanya perjanjian dan keterlambatan pelunasan tergugat. 4. Alasan tergugat mengenai kesulitan pinjaman bank adalah dalil yang tidak tepat. Dalil yang tidak dapat menghapuskan uang prestasi, sebab perjanjian telah dibuat dengan kesepakatan dan batas waktu yang jelas. Kesulitan finansial merupakan risiko yang harus ditanggung tergugat sendiri, bukan penggugat. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat telah melakukan uang prestasi atau cedera janji terhadap perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 dan sangat merugikan penggugat. E. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan uang prestasi atau cedera janji atas perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2003 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah sebagai kompensasi atas kerugian kehilangan kesempatan menjual kepada pihak lain, serta mengembalikan uang muka sebesar 300 juta rupiah setelah dikurangi ganti rugi tersebut. 5. Menghukum tergugat untuk kehilangan hak atas uang muka sebesar 300 juta rupiah sebagai ganti rugi pembatalan perjanjian. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et
bono. Demikianlah atas kesimpulan yang kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bogor, 20 November 2023, kuasa hukum penggugat. Terima kasih, Yang Mulia.